Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan, kemarin kita telah membahas indahnya berbagi. Ada beberapa materi seputar berbagi. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama zakat fitrah. Yang pertama apa? Zakat fitrah. Tolong disimak itu yang ngobrol. Yang kedua zakat mal, zakat harta. Ketiganya pembagiannya yang pertama zakat terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Yang kedua infak. Infak itu berasal dari kata nafaqah yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak dalam arti khusus yaitu sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Ini adalah infak. Selanjutnya sedekah. Ulangi, yang pertama zakat, kedua infak, ketiga sedekah. Nah, sedekah ini berasal dari kata sodako, yaitu benar. Dengan demikian orang yang bersedekah merupakan orang yang imannya benar. Secara istilah sedekah adalah menyerahkan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah. Itu udah ada berapa tuh? 1 zakat, 2 infak, 3 sedekah. Yang keempatnya yaitu hadiah. Hadiah siapa, Pak? Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat atau tujuan memuliakan atau memberikan penghargaan. Misalkan pada saat kenaikan kelas, kalian ada yang dikasih hadiah dari Bapak Ibu guru karena mendapat peringkat atau memenangkan lomba, baik pentas PAI maupun lomba yang lainnya. Memberikan hadiah ini merupakan perilaku terpuji. Tapi tujuannya harus dijaga ya. Tujuannya supaya apa? Tujuannya itu untuk memberikan rasa hormat atau memuliakan. Jangan sampai tujuannya untuk mengambil keuntungan dari hadiah tersebut. Kita ngasih ke si Excel, ngasih sesuatu karena ada pengennya, itu bukan ngasih hadiah, tapi aroksi awal murtashi. Tujuannya dulu harus diniatkan yang benar. Kalau tujuannya untuk mendapatkan sesuatu itu tidak boleh. Ini mah hanya bentuk penghormatan, penghargaan, dan memuliakan. Itu yang namanya hadiah. Nah, pada pagi hari ini Pak Guru akan membahas apa sih hikmah daripada berbagi tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa berbagi itu ada 4. Yang pertama zakat, kedua apa? Infak, ketiga sedekah, keempat hadiah. Mengapa sih Allah memerintahkan kita untuk gemar berinfak sedekah? Coba ceritakan pengalaman saat berbagi, saat membagi zakat kepada fakir miskin. Benarkah orang yang rajin berinfak dan bersedekah membuat mereka tambah sejahtera, nambah kaya? Kalian nanti harus membuktikannya. Dengan berbagi
tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Tapi ada ukurannya, ya berbaginya tuh. Apa sih Pak ukurannya? Dalam berbagi zakat saja itu tidak lebih dari 2,5%. Pak, kalau kita lebih dari itu, dari harta kita boleh tidak? Boleh. Tapi jangan sampai ya kita menagih janji, Pak katanya nanti lebih kaya dan lebih sejahtera. Ya, uang harta kitanya dikasihkan semua ke orang. Ya, jangan sampai kita menuntut untuk lebih sejahtera ya, kalau uangnya, harta kitanya malah dikasihkan semua ke fakir miskin. Ya beda urusannya. Tapi itu juga kalau iman kita sampai ke sana, silakan saja. Tapi ketika kitanya malah sengsara ya jangan nyalahin siapa-siapa kan. Ada ukurannya berbagi itu ya. Silakan yang berbagi lebih dari 2,5%, silakan. Bagus ya. Pak, berbagi seperti apa sih Pak yang membuat kita lebih sejahtera? Yaitu ukuran itu ya. Ukuran berbagi kepada orang lain, kepada fakir miskin, ya ada takarannya ya. Terutama yang harus didahulukan adalah sedekah kepada keluarga kita, orang tua kita, anak istri kita, adik kita, itu yang harus didahulukan. Nah, ketika sudah sedekah atau infak sedekah hadiah kepada keluarga terdekat, baru kepada tetangga kita. Bisa dipaham? Setiap perintah Allah pasti ada hikmahnya. Allah berjanji memberikan kebaikan yang tak terhingga bagi orang yang selalu menjalankan perintahnya. Dan Allah akan memberikan balasan dari sesuatu yang tidak terduga di dalam hidupnya. Memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat adalah misi seorang muslim. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Apa artinya, ada yang tahu? Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai dengan keberadaan kita tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan tetangga kita merasa risih dengan keberadaan kita. Itu yang tidak diharapkannya. Kalau bisa sih orang lain mengatakan, eling-eling aya si Excel. Alhamdulillah si Excel membuat rasa nyaman bagi tetangganya. Kadang dia kalau lagi banyak uang ikut berbagi kepada fakir miskin, anak yatim. Nah, ataupun tidak berbagi dengan uang juga, berbagi dengan ilmu. Berbagi dengan apa lagi? Dengan kebaikan tenaga, dengan pikiran, dengan nasihat. Sama itu juga berbagi. Kalau tidak bisa berbagi, minimalnya kita tidak menyusahkan orang di sekitar kita. Ya? Jangan sampai, awas tuh, ayah si Eksa, buah-buahnya, buah-buah itu, hayam orang lalu itu ku si Eksa. Contoh ini mah contoh. Jangan sampai dengan keberadaan kita orang lain merasa resah. Ya? Ada lagi, ini siapa namanya? Maulana Syarif. Ya, Maulana Syarif. Maulana Syarif, dengan keberadaan Maulana Syarif, tetangganya merasa nyaman. Dengan keberadaan, dengan adanya tetangga yang namanya Fabio, orang merasa terbantu. Ya, ketika ada yang sakit, Fabio suka nganter-nganter ke rumah sakit pakai mobilnya. Itu kalau bisa dengan kehadiran kita ada manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan sampai Fabio punya mobil, sama tetangganya diminta tolong. Kamu punya uang enggak? Ya, buat bensinnya. Kalau enggak punya uang, saya enggak mau, saya sibuk. Jangan seperti itu ya. Karena orang yang membantu pertama kali kepada kita adalah tetangga kita. Makanya harus saling membantu terhadap tetangga kita.
Ada beberapa hikmah dalam berbagi. Yang pertama, melipat gandakan rizki. Yakin gak kalau kita sering berbagi kepada orang, meskipun bukan orang itu yang membalas kepada kita, kita akan tambah banyak rezekinya. Yakin tidak? Yakin. Hukum tabur tuai akan terjadi. Ketika kita sering berbagi, maka yakinlah rizki dari Allah dari segala penjuru arah akan datang kepada kita. Tapi kalau misalkan kitanya tidak mau berbagi, maka yakinlah tetangga kita akan pelit terhadap kita. Ya. Yang kedua, menghapus sifat kikir. Agama Islam memberikan pesan kepada pemeluknya agar memiliki perilaku peka dan peduli terhadap orang lain. Jadilah orang yang ringan tangan untuk membantu kesusahan orang lain. Jika sudah terbiasa, sifat kikir akan terhapus. Ya. Kita sudah terbiasa nih berbagi kepada orang lain, peduli terhadap orang lain, maka sifat kikir kita, sifat pelit kita insya Allah akan terkikis. Ya. Yang ketiga, dengan kita sering berbagi, maka kita akan kita akan terbiasa membersihkan harta kita. Harta yang diperoleh dari yang tidak selalu murni baik. Mungkin ada kesalahan yang tak sengaja dalam bertransaksi sehingga harta menjadi kurang baik. Dengan bersedekah atau berinfak akan membersihkan harta sehingga menjadi suci dan bersih. Wa in kana haraman fatahhirhu, kan gitu ya. Dalam doa salat duha, ya Allah, jika hartaku haram maka sucikanlah. Cara mensucikannya melalui apa? Melalui berbagi. Firas, simak dong. Cara mensucikan harta kita melalui apa tadi? Berbagi. Wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, jika hartaku haram maka sucikan. Cara mensucikannya apa? Dengan sering berbagi. Ya tidak suci 100% juga, tapi minimalnya ada hak orang lain yang kita berikan kepada orang lain. Yang keempat, berbagi akan menyebabkan menolak musibah. Musibah dan bencana merupakan kehendak Allah. Dialah Allah yang mengetahui dan mengatur segalanya. Namun sebagai manusia berupaya agar Allah tidak memberikan musibah. Di antaranya itu kita sering melaksanakan sedekah. Contoh di kehidupan masyarakat, bersedekah itu seperti apa? Kita melaksanakan syukuran ya, syukuran khitanan, syukuran pernikahan. Suka berbagi enggak di dalam syukuran tersebut? Janet, ulangi tadi, Janet enggak nyimak nih. Setiap kegiatan masyarakat, ketika Janet dikhitan, Fabio dikhitan, orang tuanya syukuran enggak? Syukuran dengan berbagi makanan melalui hajatan. Diundang Pak Ustadznya, amin amin. Nah, berbagi makanan enggak di situ? Berbagi makanan itu namanya sedekah. Kemudian Janet nikah, suka manggil Pak Kiai, Pak Ustadz, minta doa kan? Nah, ketika minta doa suka berbagi makanan enggak? Nah, itu berbagi makanan itu namanya apa? Sedekah. Nah, itu akan menolak bala, menolak musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah sedekah, hikmah berbagi adalah membantu orang yang kesusahan atau membantu orang yang lemah. Mengajarkan kepada kita untuk saling peduli, saling tolong menolong. Nah, infak ini salah satu cara menolong orang yang lemah. Ternyata dengan sering kita berbagi kepada orang lain, berarti kita sering mewakili Allah dengan caranya untuk menolong hamba-hambanya. Bisa dipaham gak? Kalau Janet sering berbagi, itu berarti
hatinya Janet sedang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dicatat nggak itu? Dicatat nggak amal baiknya? Dicatat. Tapi misalkan kebalikannya nih, si Piras punya niat jelek ke si Fabio. Kalau Fabio punya uang akan saya curi tuh uangnya. Punya niat seperti itu sudah dicatat belum? Dicatat belum kalau punya niatan jelek? Belum ya. Kalau sudah ada tindakan baru dicatat. Banyak hikmah yang dapat diperoleh dengan saling berbagi. Allah akan membalas dengan tiada batas, memberikan rizki dari seluruh penjuru, ya, sehingga orang yang banyak bersedekah ekonominya akan semakin sejahtera. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Awas tuh. Tadi dengarkan, ada yang bisa merusak pahala sedekah, yaitu dengan menyebut-nyebutnya. Seksi Janet. Si Janet kasih ke siapa? Ke si Winnie. Winnie, kamu kalau nggak ditolong sama saya, kamu jadi miskin tahu. Oh, sakit nggak hati si Winnie? Seksi Janet kasih Excel. Mana teh kapoko ditulunganku kami, mana teh Excel. Untuk ditulunganku kami mana teh jelma pakir ya ho. Sakitnya? Sakit. Makanya kalau kita ngasih ke orang, jangan memberikan ucapan yang jelek yang sehingga dapat mengurangi pahala sedekah kita. Menyebut-nyebut amalnya, kemudian menyakiti perasaan penerimanya. Paham?